Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, saya sekarang ingin membahas tentang zakat fitrah, di mana banyak orang yang bingung atau janggal dengan zakat fitrah, banyak belum tahu. Untuk memperluas wawasan tentang zakat fitrah, saya sudah berada di Masjid Nurul Hasanah, dan saya sekarang ingin bertemu dengan pihak BKM atau pengurus masjid. Ingin tahu lebih lanjut tentang ilmu zakat fitrah? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama BKM atau pengurus masjid Nurul Hasanah yang bernama Mu'alim Iqbal. Saya ada beberapa pertanyaan yang agak menjagal tentang zakat ini, Mu'alim. Itu pertanyaan pertamanya, apakah boleh zakat itu untuk pembangunan masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah zakat pembangunan masjid itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Kenapa? Karena zakat itu diperuntukkan bagi kaum-kaum muslimin, yang mana kaum-kaum muslimin ini ada syarat-syaratnya, yaitu 8 golongan. Jadi yang tidak termasuk 8 golongan ini haram menerima zakat, apalagi untuk pembangunan masjid, walaupun tujuannya itu baik ataupun untuk hal-hal yang baik, itu diharamkan. Karena zakat itu hanya diterima, hanya diberikan kepada 8 golongan. Begitu ya, Mu'alim. Jadi kalau misalnya ada kawan mu'alim dengan dia mau zakat online melalui aplikasi Talinglink ini, bagaimana itu mu'alim tanpa ada yang mewakili untuk zakat itu? Ya, untuk zakat online dari guru-guru saya mengatakan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk akad itu hukumnya bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah. Jadi tanpa akad pun zakat tetap sah gitu. Walaupun ya setidaknya afdolnya itu memang mesti ada akad, tapi kalau gak ada akad pun tak masalah. Jadi mau secara online pun zakatnya itu gak masalah. Tapi dengan syarat itu kita mesti tahu yang membuat online ini siapa yang mau yang penanggung jawab ini siapa. Jangan sampai penanggung jawab ini orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Itu yang mesti kita awasi, mesti kita perhatikan sebelum kita melakukan zakat secara online. Kalau ini kan banyak sekarang masjid-masjid ya zakat, tapi orang-orang yang menengah ke atas pun dapat, mu'alim. Bagaimana tuh? Padahal kan yang zakat tuh untuk orang yang fakir miskin, tapi di atas fakir miskin pun juga dapat itu. Untuk masalah zakat itu ada 8 golongan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, yang mana 8 golongan itu ialah fakir, miskin, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang orang musafir, yang satu lagi Anda lupa. Untuk masalah penerima zakat itu, selama dia termasuk dari 8 golongan ini, mau dia mampu, itu diperbolehkan. Contoh mu'alaf, contohnya jika mu'alaf ini orang kaya, orang sukses segala macam, tapi jika imannya masih lemah, maka dia masih berhak mendapatkan zakat. Yang kedua ini untuk masalah fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin ini berbeda. Kenapa? Karena yang dinamakan fakir ini ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta, ataupun dia mempunyai pekerjaan tapi kebutuhan dia itu tidak mencukupi kebutuhan selama per bulan atau per tahun. Contoh, jika dia per bulan dia membutuhkan kebutuhan pokoknya itu 1 juta, tapi pekerjaan dia itu atau hartanya itu tidak sampai pada setengah, tidak sampai pada setengah, seperti 300 atau 400, maka dikatakan orang yang fakir. Sedangkan orang miskin ialah orang yang mana dia mempunyai pekerjaan tapi tidak mempunyai harta, ataupun sebaliknya, tapi yang mana kebutuhan pokoknya ini tidak mencukupi.
Seperti contohnya, jika ada seseorang dia mempunyai pekerjaan atau harta, tapi kehidupan dia bahan pokok kehidupan dia itu 1 juta, sedangkan hartanya itu tidak mencapai 1 juta, tapi di atas setengah, itu dikatakan orang miskin. Itu dia. Jadi fakir dan miskin ini sangat berbeda. Jadi mau orang sukses, orang kaya, jika dia termasuk 8 golongan, maka dia berhak menerimanya. Oh, saya kira cuma orang fakir miskin aja Malim. Tapi ya, jadi alasannya itu memang dari 8 golongan ini juga untuk zaman sekarang ini ada yang tidak termasuk dari dihilangkan golongan-golongan yang di zaman sekarang ini, seperti budak. Fisabilillah ini untuk orang-orang yang memang berjihad, berperangnya bukan orang yang menuntut ilmu ataupun segala macam, itu tidak dikatakan sebagai jihad atau orang fisabilillah. Itu untuk zaman sekarang itu udah tidak ada lagi. Jadi ini di masjid ini hitungan zakat fitrahnya macam mana Malim? Untuk perhitungan zakat fitrah itu ada berbagai pandangan dari imam mazhab. Kita termasuk Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu dia membayar zakat fitrahnya itu mesti dengan bahan pokok sesuai dengan makanan. Di zaman dulu orang makanan pokoknya kurma, sedangkan zaman sekarang terutama di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, yang mana nasi ini dari beras. Jadi untuk takarannya itu ialah 2,75. Dalam Imam Syafi'i tidak diperbolehkan diganti dengan uang. Tapi menurut Imam Hambali, takaran menurut Imam Hambali itu dalam bentuk beras ataupun dalam bahan pokok makanan itu 3,8. Dan dalam Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah takarannya 3,8. Sedangkan Imam Hanafiyah juga memperbolehkan diganti dengan uang, di mana uangnya itu sesuai dengan takaran Imam Hanafiyah. Jadi jika kita mau menggantikan bahan pokok dengan uang, maka kita mesti mengikuti mazhab Hanafiyah dengan takaran Imam Hanafiyah. Jangan kita mengambil mazhab Imam Syafi'i, tapi kita untuk uangnya mengambil Hanafiyah, tapi takarannya Imam Syafi'i. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita mau mengambil takaran Imam Hanafi, mau menggunakan uang dengan pendapat Imam Hanafiyah, maka kita harus mengikuti takarannya Imam Hanafiyah. Itu yang banyak kesalahan di masjid-masjid. Di mana di masjid ini mengikuti Imam Hanafiyah dalam uang, tapi takarannya mengikuti Imam Syafi'i. Ini yang salah. Oh, Malim. Ini kan ada juga pengurus zakat. Malim, itu pengurus zakat termasuk muzaki, penerima zakat juga Malim. Kalau untuk amil zakat, penerima zakat itu termasuk ke dalam 8 golongan. Jadi dia menerima zakat. Walaupun terkadang ada sebagian pendapat ulama itu yang dinamakan panitia zakat itu ialah panitia yang memang sudah diutus ataupun memang sudah dipilih oleh pemerintah. Ada juga sebagian pendapat ulama tidak masalah asalkan dari lingkungan BKM ataupun dari ketua-ketua masjidnya sudah menentukan siapa yang menjadi panitia. Itu dia berhak, mau dia sebagai penulis takarannya, mencatatnya, menerimanya, akadnya. Jika dia sudah termasuk panitia, maka dia berhak menerima zakat. Terima kasih Malim atas sarannya. Ya. Itulah tadi dari tanya jawab antara Muhammad Farhan dengan Malim Iqbal. Mudah-mudahan tambah ilmu, luas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.